Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku Careless Suara. Hari ini aku bahas soal produk-produk nih yang selama ini sebenarnya aku suka banget-bangetan. Cuman kayak aku nggak pernah bikin video spesifik bahas tentang ini gitu. Jadi serabutan ada favorites mungkin, ada pernah dibahas di story gitu. Kenapa aku pengen bikin video ini? Karena aku tahu pasti di luar sana juga banyak teman-teman yang mungkin punya kulit yang sama kayak aku, yang cukup sensitif dan butuh nih pertolongan skincare ini, atau ada juga body care sih untuk menjadi penyelamat lah di saat mereka lagi rewel, aka si kulit-kulit ini. Oke, so tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke videonya. Oke, so sedikit mungkin cerita dulu kulit aku tuh tipenya kayak gimana. Mungkin kalian udah pada tahu juga aku oily combination skin, aku acne prone, tapi at the same time aku juga sensitif. Tahu dari mana? Tahu dari bagaimana reaksi aku terhadap produk itu lumayan cepet. Kalau misalnya produknya agak wangi banget, itu pasti aku tuh biasanya ada merah-merah, agak gatal-gatal, agak perih. Beberapa produk yang terlalu thick juga nggak bisa, yang terlalu kenceng kayak misalnya exfoliant yang terlalu tinggi presentasenya itu juga nggak bisa. Retinol gitu itu juga aku bener-bener tricky banget. Jadi di yang banyak nih aku sering ngerasain kayak yang di orang lain tuh kok kayak ya hasilnya bikin kulit gue mulus banget gini-gini. Di aku malah dapetnya malah kayak bagian reaksi dari kulit sensitifku doang gitu loh. Dan terbukti juga beberapa waktu lalu kalau kalian ingat aku sempat ada alergi di muka aku. Itu jadi kayak awalnya di jidat, awalnya kayak cuma bintik-bintik doang. Kayak beruntus tapi bukan beruntusan yang kayak beruntusan jerawat, terus dia kayak jalan gitu loh. Jadi dari situ terus turun ke sini sampai mata aku tuh perih banget, bawah matanya dikasih concealer aja tuh nggak bisa karena perih banget, pedes banget gitu. Terus sampai aku harus ke dokter dan dikasih obat dan lain-lain. Badan aku juga lumayan sensitif, aku bener-bener nggak boleh pakai sanitizer sekarang, dan juga sabun cuci tangan yang mengandung antiseptik gitu tuh nggak bisa. Intinya sensitive girl right here. So dimulai dari produk pertama yang mungkin paling legend buat aku pribadi, yaitu ada si Avène. Avène ini aku punya satu yang gede, ini yang lagi dipakai, itu tadi yang udah agak lama. Terus ini yang nyetok di rumah. Taunya awalnya dulu tuh setelah aku buat, orang suka pakai buat di bawah makeup. Tapi sebenarnya kalau di aku pribadi, si Avène ini jadi dia nggak nge-hydrate, dia nggak juga kayak jadi makeupku jadi lebih gimana kalau di aku. Cuman di aku itu dia berguna untuk kalau misalnya nih tiba-tiba ada kayak merah-merah, ada kayak rasa panas nggak nyaman di kulit aku, dimanapun, mau di muka, di leher, di tangan, di badan, dimanapun ada kayak jerawat yang baru pecah, itu bisa kompresin pakai dia. Pokoknya berberi pertolongan pertama kepada kayak adanya inflamasi di kulit aku gitu loh. Wah, sama kalau misalnya abis laser gitu atau facial kan merah-merah, pakai ini juga gitu biasanya biar cepet nenangin gitu. Nih, jadi kalau kalian baca, dia itu adalah key element for sensitive, hypersensitive, allergic, and irritated skin. When to use, kapan harus dipakai kalau ada sunburn. In complement to drying treatment, facial redness, diaper rash, berarti bisa buat baik. Terus various irritations, razor burn, after hair removal, to complete makeup remover, after exercise, in summer, during travel. Its unique and constant composition gives it soothing and anti-irritating properties. Jadi dia membuat anti-iritasi, dan dia itu bahan dasarnya adalah thermal spring water itu. Banyak spray-spray thermal spring water lain aku udah coba juga beberapa, tapi menurut aku yang paling kayak nenangin ya kalau lagi kulit gue lagi ngaco nih, lagi ngamuk, ada sesuatu yang aneh, dia works. Tapi lagi-lagi jangan berharap dia kayak hydrating mist. No, bagi aku sih ini gak hydrate sama sekali ya, bahkan maksud aku kayak karena dia kayak air gitu. Beda ya kalau misalnya kalian bandingin sama face mist face mist juga nih aku suka nih, Duvaderm. Ini menurut aku masih jauh lebih kayak ada rasa melembabkan nih. Kalau ini tuh bener air sih. Gitu. Dan aku seneng banget karena sekarang Avène kan ada lagi kan di Indonesia. Sempet gak ada, terus sekarang udah ada lagi. Jadi ini wajib punya aja. Tadi udah kesebut Duvaderm. Ini si Duvaderm ini aku suka banget juga. Ini lebih ke muka sih kalau aku ya, kalau si Duvaderm ini. Jadi misalnya udah ada kayak jerawat nih yang kayak rasa-rasanya kayak mau tumbuh, atau misalnya jerawat yang habis pecah, justru pokoknya ini tuh ngebantu buat menghambat si penyebaran bakteri dan fungi gitu. Dan di aku yang sensitive skin juga kemarin nih aku sempet ada gatal-gatal di leher. Kayaknya aku nggak ngerti ya, mungkin kayak keringet, atau mungkin gara-gara aku sempat pakai parfum directly di sini dan parfumnya agak baru di aku, jadi mungkin nggak cocok atau gimana. Seperti ini tuh lumayan lebih tenang juga gitu, ngelembapin sih. Somehow menurut aku ini kalau misalnya buat di jerawat ngebantu juga buat pemulihannya. Sebenarnya dia juga ditujukan untuk kalau misalnya dipakai di bawah masker supaya nggak gampang maskena. Jadi ini mungkin nggak yang spesifik buat sensitive skin, cuman di aku yang sensitive skin ini works dan nggak ada perih-perihnya gitu pas disemprot. Kok ngikut? Nah,
fine mist banget ya. Menurut aku toner yang bisa kalian pakai buat sensitive skin yaitu si Pyung Kang Yul yang mist toner. Pyung Kang Yul yang biru ini nih emang line yang menurut aku line amannya banget. Jadi dia membuat kulit yang rewel banget tuh bisa termasuk sensitive skin. Dan di aku kalau misalnya ini tuh selalu kayak ngebantu buat ngasih extra hydration dan ngebuka produk-produk setelahnya tanpa harus kayak ngasih active ingredients yang terlalu strong atau yang akan mengganggu produk lainnya yang bikin di kulit aku yang sensitif ini mungkin gak akan kuat gitu kalau misalnya terlalu banyak actives-nya. Oke, so that's that. Ini buat nge-remove makeup pastinya ini udah sering dibahas sama banyak beauty vloggers juga di luar dan di dalam negeri, yaitu Bioderma Sensibio. Ini legend banget ya, karena ini emang yang ngebersihin banget sih si makeup itu tanpa dia itu harus membuat kulit kita tuh jadi kayak kering, perih, gak bikin jerawatan juga. Kan pakai apa sih ya, jadi pasti kan akan kegesek-kegesek, tapi dia gak bikin merah-merah. Terus at the same time dia efektif banget gitu ngangkat makeupnya. Jadi menurut aku kalau untuk kayak foundation gitu dia ngangkat banget. Kalau misalnya kita merasa masih ada sisa-sisa tuh works well banget dan emang beneran bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah coba dan kalian butuh, kalian bisa cobain ini. Menurut aku sih ini nggak bisa kalau buat waterproof makeup ya, tetap butuh eye and lip makeup remover, which is aku punya rekomendasinya yang bagus buat sensitive skin. Hadah. Nah ini juga aku beli waktu yang aku bilang tadi lagi alergi sampai mata aku bawahnya kayak pedes semuanya, nggak bisa pakai. Ya gimana, pikir aku kan juga tetap harus bekerja ya bun, harus bikin konten makeup dan lain-lain. Ini nggak masuk sih di Indonesia, jadi aku belinya di online shop gitu yang jual produk LRP. Oh ini nggak tolerian nih, tapi ini namanya oil infused micellar water. Dia non perfume, non greasy, dan emang ini tuh for sensitive skin and eyes. Jadi makanya kalau menurut aku ini juga ngangkat makeupnya oke. Gak yang sekenceng mungkin ini sih, kayak si apa namanya makeover power skin ini buat ngangkat makeupnya. Cuman dia works well, oke lah gitu, bisa dibilang untuk ukuran makeup remover dari brand yang emang skincare focused banget gitu dan emang sensitive skin focus. Ini oke menurut aku. Itu works. Ngangkat maskara emang butuh agak lebih kayak ditunggu, ditahan aja, dan tergantung juga tipe maskara, karena kan ada beberapa maskara yang lebih kayak kering dan lebih susah diangkat dibandingkan yang lainnya kan gitu. Jadi ya pasti tidak ada perih-perih, tidak ada sensasi tidak nyaman kalau pakai ini. Tadi sebenarnya aku juga ada makeup remover micellar water lain selain Bioderma, ada si Avent, cuman ini menurut aku kurang angkat makeup. Jadi ini tapi menurut aku somehow kayak berasa lebih sejuk dibandingkan si Bioderma, sedikit banget lebih sejuk, lebih lembab ya. Cuman dia kemampuan mengangkat si makeupnya menurut aku masih agak kalah sama si Bioderma. Cuman it's nice to have for light makeup days atau mungkin hari-hari dimana kamu cuman mau pakai sunscreen doang dan bedak tabur dikit. This one is nice too. Oke, next kita ada si Aveeno Skin Relief Body Wash. Ini adalah sabun mandi yang aku cobain juga. Kalau yang aku perhatiin dibanding sabun mandi lain yang aku punya, ini yang paling kayak nggak ada baunya sampai agak bau, paham nggak? Jadi kayak ada bau kayak ada bau acem dikit gitu, bukan asem sih, kayak apa ya, karena nggak dikasih wangi kan, no fragrance gitu loh. Tuh, hypoallergenic, tidak mengandung tambah pewangi atau pewarna, which is really nice dan bener-bener kayak berasa lembab gitu pas mandi dan setelah mandi juga. Aku pakai yang biru karena ini emang yang buat sensitive and dry skin. Aveeno ini works banget dan gede juga. Cuman I just wish mereka bikin langsung pump aja lah kalau udah segede gini mah, karena jujur ini agak PR. Sabun mandi juga yang aku suka banget-bangetan adalah QV. Ini aku suka banget karena bisa buat muka juga, si gentle wash ini. Kalau di aku nggak tahu ya kalau si Aveeno itu bisa atau enggak, tapi aku sih kayak nggak melihat orang pakai biasanya. Cuman kalau si QV ini dia emang bisa gentle banget, dan kalau aku lagi kering banget mukanya sampai yang samping hidung tuh tau gak sih kayak samping hidungnya luka gitu, ini works banget sih, bener-bener lembab. Ini juga berbusa tapi nggak yang kayak heboh gitu foamnya, terus juga nggak yang kayak gimana gitu sensasinya, nggak, lebih ke licin gitu pas mandi. Jadi ya gitu, ini juga salah satunya. Sama konsistensinya juga yang tipenya creamy, licin, melembabkan gitu, karena produknya tuh kan lumayan kental ya. Jadi kalau misalnya packagingnya ada pumpnya, menurut aku pasti lebih mantul karena jadi lebih mudah. Ngomong soal pump, ada satu sabun mandi yang aku suka buat yang ada pumpnya. Ini adalah Bioderma Atoderm Intensive Gel Moussant. Nah ini itu menurut aku mirip banget sama Bioderma Atoderm Gel Douche yang biasa, yang biru ya. Aku beli ini soalnya di toko lain, bukan di official store gitu, tapi menurut aku rasanya mirip sama yang Atoderm biasa. Kalau kalian gak suka pakai sabun mandi kulit sensitif yang kayak tadi, yang creamy gitu teksturnya, kalian bisa cobain si Bioderma Atoderm ini, karena dia itu yang tipenya adalah gel bening warna biru gitu. Tuh kayak gitu. Kalau yang si QV ini kayak thick lotion warna putih gitu. Si Aveeno dia paling kayak kental. Ini Aveeno, ini si QV, ini si Bioderma.
bener paling jauh. Ini juga ada, ini dari udah jelek banget ya gue. Labore yang mild cleanser. Aku udah ngabisin beberapa botol yang kecilnya, sekarang ini yang besarnya. Ini bisa buat muka, bisa buat tangan juga kalau di aku. Cuman ini waktu itu sempat aku pakai buat sabun cuci tangan pas tanganku lagi eksim parah dan works. Memang aku eksimnya tetap dibantu dengan dokter karena waktu itu aku udah di titik bener-bener parah banget. Tapi ini pas aku pakai bersamaan dengan si obat itu bantu si kulitnya terjaga kesehatannya. Nah, dia gel gitu. Cuman dia nggak yang kayak lengket gitu loh. Dan dia nggak terlalu berbusa, tapi nggak yang nggak berbusa sama sekali juga. Aman banget juga kalau misalnya kalian pakai, misalnya kulitnya lagi agak perih. Nah, itu bisa nih pakai ini karena dia itu tipe yang ada busa dikit, secuil lah gitu. Kalau pakai ke muka tuh kayak sejuk aja gitu loh. Nggak ada sensasi kayak ngebersihinnya. Kalian nggak akan ngerasain kayak squeaky clean setelahnya. Cuman it still cleanses your skin kok, tenang aja. Cuman hasilnya tuh kayak kulit tetap enak gitu. Silahkan coba jadi opsi ya. Terus masih di sabun muka, ini ada Duvaderm X Hans Daniels. Ini produk yang hitungannya baru, cuman menurut aku udah bisa lah masuk sini karena aku pakai setiap hari sekarang dan aku suka banget. Dan ini emang buat normal sensitive to eczema prone skin. Jadi buat teman-teman yang punya sensitive skin juga menurut aku akan terbantu kalau ada informasi ini. Lebih berasa cuci mukanya karena dia itu foam gitu ya. Kemarin aku sempat iseng bandingin sama yang lama, lebih creamy gitu foamnya dan sangat-sangat lembut sih di muka. Kalau baunya sendiri ada sedikit baunya wangi, kayak wangi fresh gitu, tapi setitik sehelai gitu. Bisa buat double cleansing juga kalau misalnya kalian mau. Masih di persabunan terakhir nih, ada si Super Soothing Hydrating Cleanser dari Buds buat bayi. Ini aku pakai spesifik untuk tangan karena ini kecil ukurannya, aku pakai buat pergi-pergi dan ngebersihinnya berasa kayak pakai sabun, tetap kayak bersih gitu. Ada wanginya juga ya. Wanginya itu seperti seger, kayak agak jeruk-jeruk gitu, tapi nggak yang wangi banget itu sih, dan lembut di kulit. Ini aku suka banget. Tapi aku juga ada sanitizer bayi sih ini, tapi menurut aku kayak nggak tahu ya works atau enggak, tapi aku biasanya tetap pakai aja, jaga-jaga. Maksudnya works atau enggak di aku nih yang bukan bayi kan gitu. Cuman dia tidak ada etil alkoholnya, bisa kills germs and bacteria, dan juga gentle on skin. Ini lembab banget, kayak pakai hand cream. Kadang aku pakai kalau buat kayak udah buat ngelembab gitu. Nah, ini aku juga ada yang Pigeon Protecqua yang ini, yang spray gitu. Sebenarnya dia yang buat moms, cuman aku nyari yang emang buat baby. Dia alcohol free juga, gentle for babies, dan kills 99.9% of bacteria. Spray ini, nah. Sebenarnya aku suka dia nggak ada lengket-lengket sama sekali dan kayak pakai air. Yang aku nggak suka adalah baunya. Mungkin karena emang buat bayi ya, dan kayak nggak mungkin gak dikasih wangi atau gimana. Baunya acem gitu. Nah ini beneran acem nih baunya menurut aku. Kayak nggak enak baunya, cuman ya gimana, it works gitu kan. Kadang kan kayak nggak pengen pakai yang lotion ya. Tapi nah kalau di tangannya kayak nggak kering, nggak lengket juga. Kayak ya udah biasa aja, lembab gitu. Sunscreen yang works di aku kalau misalnya muka lagi bandel, lagi ngamuk ya maksudnya. La Roche-Posay Antelios yang ini ya. Dia oke banget, yang invisible fluid. Terus sama kalau mau physical sunscreennya ada dari si Labore lagi nih. Ini bener kayak gentle banget di muka, nggak berasa ada kayak tingling atau gimana. Kalau misalnya lagi bener sensitize banget, masih ada kayak sedikit set gitu rasa tinglingnya. Cuman kalau ini sama sekali nggak ada menurut aku. Obat yang ini karena dia bener-bener ringan, air, bener-bener invisible fluid tuh. Dia emang bisa buat sensitive skin, tidak ada parfum sama sekali juga. Ini kalau kalian baca di sini, very water and sweat resistant, anti eye stinging, sensitive skin, non perfume. Jadi aku beli makanya. Terus masih di La Roche-Posay, ini ada beberapa nih La Roche-Posay. Lah ini best sensitive skin moisturizer I think ya. Udah mau habis botol ketiganya, and I am planning to buy another one. Ini adalah moisturizer La Roche-Posay Toleriane yang ultra light. Dia kalau yang Toleriane itu emang buat sensitive skin. Pertama kali discover dia ini pas lagi alergi kulitnya, yang aku bilang jidat aku alergi. Gak bisa pakai moisturizer apapun, susah gitu loh. Tapi ini menurut aku ngebantu buat heal si alergi lebih cepat gitu. Jadi kayak ya udah lanjut aja terus pakai ini, dan suka banget sih, kayak nggak bikin berminyak tapi lembab. Di bawah makeup bagus banget. Aku sering loh pakai dia doang, kayak nggak pakai serum, nggak pakai apapun. Kadang kayak ya udah abis buka pakai dia doang. Terus it's all good, muka aku nggak kering, stays hydrated, nggak iritasi juga. Menurut aku kalau belum pernah cobain, wajib cobain sih. Ini bagus banget, dan ini menurut aku kayak I don't know why people don't talk about this one. It is that good guys, bener-bener. Dia tuh kayak ada teknologi di mana dia tuh kayak produknya kedap udara gitu loh. Jadi dia di dalam si putih-putih ini. Nanti kalau misalnya udah habis, dia bakal kayak makin gepeng atau si putih-putihnya. Jadi dia resiko terkontaminasinya itu lebih kecil. Makanya lebih aman. Terus masih di Toleriane ada eye creamnya. Ini bukan beli di official store di Indonesia karena belum masuk. Ini aku beli di online shop juga. Ini juga sama nih. Ini tipe kemasannya yang kayak makin lama makin habis gitu. Nah ini eye cream yang aku pakai pas mataku lagi parah banget tadi itu.
ya kan? Itu ngebantu sini. Dia tetap terjaga hidrasinya, cuman dia nggak ganggu juga kalau di bawah makeup gitu. Karena dia lebih, menurut aku sedikit lebih thick ya dibandingkan yang si moisturizer tadi, lebih rich gitu. Cuman masih sama feel-nya tuh masih yang kayak lotiony cream gitu, bukan yang kayak krim padat, krim whip gitu enggak. Satu lagi dari La Roche-Posay yang aku cinta banget adalah ini. Nih aku ada 2. Ini ada Cicaplast Balm. Aku punya yang kecil karena tuh pertama kali nyobain satu. Itu cocok banget. Lagi-lagi pas alergi itu. Aku sebelum beli si Tolerian ini, aku pakai si Cicaplast. Nah, cocok banget. Baru aku beli Tolerian, cocok banget. Nggak berhenti beli sampai sekarang kan. Ini aku beli yang kecil, terus aku beli, kenapa beli lagi yang kecil? Kenapa nggak beli yang besar gitu? Karena aku baca ini jadi pakai setelah dibuka itu cuma 6 bulan. Sedangkan ini tuh menurut aku tipe produk yang sebenarnya kamu mungkin nggak butuh setiap hari gitu loh. Karena ini kayak rescue kit aku gitu loh. Jadi aku takutnya nanti malah expired atau gimana kan, sayang. Nah, jadi dia teksturnya tuh kayak gini guys, krim putih gitu. Dia agak thick ya awalnya tuh, dan kok kayak nggak blendable nih gitu. Dan emang menurut aku it takes time to blend, tapi once it's blended dia jadi kayak ada this super duper glowy. Aku nggak nyari glowy-nya, aku nyari kemampuan dia buat nyembuhin kulit gue waktu itu. Bersamaan dengan minum obat waktu itu dikasih sama dokter aku ya. Aku pakai ini aja gitu, jadi nggak pakai skincare lain sama sekali dulu. Alhamdulillah sih bantu ya. Pokoknya ini 2 nih kalau lagi alergi udahlah the best banget, alhamdulillah. Cuman emang menurut aku kalau under makeup agak lumayan, ya namanya juga balm ya, jadi agak lumayan berasa gitu teksturnya. Maksudnya sebenarnya nggak yang se-heavy itu sampai ganggu. Cuman kalau dibandingin sama moisturizer yang biasa aku pakai sebagai oily acne prone skin, dia emang lebih heavy, tapi lama-lama dia ngeset gini. Pokoknya pada saat itu yang pas aku lagi alergi itu dan pas kayak lagi masa pemulihan, kayak aku merasa somehow kok kayak kulit gue kayak ya gitu lebih oke, kayak lebih stabil gitu loh. Kalau kalian takut jerawatan pakai ini, di aku sih alhamdulillah enggak. Kalau misalnya kalian berharap ini buat badan ya, buat eksim gitu, kalau kalian nanya, pernah cobain sih buat tangan gitu eksim, cuman menurut aku kalau di aku sih ini kayak udah nggak kena sih, udah terlalu parah, jadi emang udah butuh obat tuh itu. Nah, kalau kalian mau kayak cream stick yang bisa buat jadi hand cream juga, bisa buat jadi moisturizer juga gitu, yang tebel tapi tebelnya tuh bukan yang kayak pekat gitu, if you know what I mean. QV cream, kalau QV cream ini aku lebih pakai buat di badan sih ya, tangan lebih tepatnya. Nah, ini tuh kayak karena tangan aku tuh kering kerontang, jadi kalau pakai lotion biasa tuh kurang gitu, kurang mantep, kurang just lah. Jadi harus pakai yang cream gini. Nah, enaknya itu dia tuh meskipun thick dan rich banget, tapi dia tuh nggak lengket ya. Nih kalau kalian mau lihat konsistensinya ya, dia tuh thick cream tapi yang kayak gampang diginiin gitu loh, bukan yang kayak bener-bener lengket gitu. Enggak, ini kalau diginiin kayak bener-bener melt gitu, enak. Dan meltnya bukan oil, jadi kayak soft cream tapi yang kayak awalnya tuh teksturnya lebih thick gitu, jadi lembab lah di kulit, enak banget, berasa kelembapannya. Terus Labore Berry Revive Cream, ini aku suka banget sih karena satu packagingnya tuh dia inovatif ya, jadi dia kedap udara gitu. Nah, ini aku suka nih. Tuh, jadi kok kalian lihat ya. Nah, setelahnya tuh dia akan ketutup lagi gitu loh. Nah, ini tuh juga agak mirip nih sama si QV barusan, cuman dia menurut aku lebih tipis, lebih gampang menyerap juga. Lebih sering aku pakainya tuh lebih ke buat muka, karena dia itu kayak aku pakai kalau misalnya muka aku lagi berasa kayak ih kering banget ya muka gue. Dan yang aku suka dia tuh magicnya, dia tuh emang bisa buat nangin kulit dalam 15 menit. Jadi ini baru banget kejadian tadi pagi. Leher aku nih yang tadi aku bilang, kayak aku kayak merah-merah, gatel-gatel banget, kayak merah-merah, ada sedikit teksturnya gitu. Terus di Adem udah lumayan tenang. Cuman aku butuh sesuatu yang buat nge-coat gitu loh, biar dia bener-bener tenang gitu. Akhirnya pakai ini sih, Labore. Aku tuh pakai sebelum aku tadi pagi lari, terus pulang lari tuh udah nggak berasa apa-apa ya. Udah enakan, sampai sekarang juga udah nggak garuk-garuk. Jadi ini works banget. Di muka juga buat jadi moisturizer buat kalian yang punya dry skin mungkin dia juga oke. Dia bener-bener melembabkan. Dan di aku sih alhamdulillah dia nggak clog pores atau gimana ya. Jadi kalau dia ini gunaannya adalah untuk kalau ada kayak merah atau kayak discomfort gitu, bisa langsung cepat banget nyembuhinnya. Anyways, karena udah habis produknya dan kayak rela udah mulai bersuara, kayak udah bangun. Jadi ini udah saat yang tepat untuk kita mengusudahi video ini. Berharap teman-teman yang punya sensitive skin juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jadi kalau misalkan ada rekomendasi boleh taruh di bawah. Gimana, kalian suka nggak tipe video aku nge-review skincare kayak gini? Kalau suka please let me know down below dan kasih like-nya. And jangan lupa di subscribe, nyalain tombol notifikasinya. And I will see you guys soon on my next one. Have a great day. Dadah semuanya, annyeong.